Perkenalkan, nama saya Lasmita Siregar, NIM 1905155398, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Pembelajaran Kewarganegaraan, dosen pengampuh Bapak Haryono SPD MPD. Baiklah, saya akan menganalisa beberapa pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dalam pandangan dasar negara Indonesia, Pancasila, negara memiliki peranan penting dalam kehidupan rakyat Indonesia yang menjamin hak individu dan menjamin keadilan sosial. Dengan demikian, negara Indonesia bukanlah negara kapitalistis serta bukanlah negara komunis ala Eropa. Hal ini telah dibahas dengan lugas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Cita-cita pendirian negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun, di awal tahun 2020, pemerintah dengan agenda RUU Omnibus Law telah berupaya merubah tatanan perundang-undangan dengan dahli fleksibilitas, efisien, dan investasi. Telah merancang RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat mengkhawatirkan kaum pekerja dari berbagai sisi yang sangat fundamental. Pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja sangat bernuansa eksploitatif di seluruh sektor ekonomi, terutama sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta ketenaga kerjaan. RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah merombak sistem ketenaga kerjaan yang semula sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, mengatur hubungan industrial melalui tripartite dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten sebagai penyelenggara ketenaga kerjaan sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 5. Di mana pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja melegalkan serikat pekerja, membangun hubungan industrial tripartite baik dalam perselisihan kepentingan maupun pembahasan persoalan UMK sebagai jaringan pengaman sosial di bidang ketenaga kerjaan. Namun ironisnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah menghilangkan sistem tersebut. Dengan demikian, RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah menghancurkan tatanan sistem ketenaga kerjaan Indonesia dengan menghilangkan peranan negara dalam bidang ketenaga kerjaan kabupaten atau sebagai hierarki konstitusi bagian bawah negara. Dan amanat Undang-Undang 1945 Pasal 18 perubahan yang terdapat RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang merenggut hak pekerja dan mengancam kesejahteraan pekerja, yakni menghapus tripartite, UMK, kebebasan berserikat, ancaman PHK setiap saat atau demokrasi yang lumpuh. Karena kasus union busting akan selalu berujung pada PHK jika perselisihan tidak menemui kesepakatan. Dengan demikian, jika penentuan upah dilaksanakan dengan bipartite yang melegalkan PHK, pekerja secara bebas, yang ada adalah ketidakseimbangan perundingan, jaminan pesangon berkurang, dan kerancuan undang-undang. Selain itu, RUU Omnibus Law juga tidak sesuai dengan UU Otonomi Daerah, yang memberikan keleluasan pada daerah untuk mengelola bidang ketenaga kerjaan. Dengan hilangnya demokrasi politik, pekerja di dalam hubungan industrial secara nyata pemerintah dan DPR RI telah membuat suatu undang-undang yang berpotensi tidak sesuai terhadap sila kedua dan sila kelima. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pasal 156 yang berisi tentang jumlah pesangon yang didapatkan oleh pekerja berbunyi paling banyak, sedangkan di dalam UU Ketenagakerjaan berbunyi paling sedikit. Perbedaan hanya satu kata, tapi akibatnya sangat merugikan kesejahteraan pekerja. Tentu saja hal ini sangat bertentangan pada Pancasila, yaitu pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi dengan dahli mempercepat kegiatan investasi yang mengejar pertumbuhan ekonomi. RUU Omnibus Law Cipta Kerja
disinyalir lebih berpihak pada investor baik nasional maupun multinasional, daripada memperhatikan kesejahteraan pekerja yang berdampak pada peningkatan daya beli dan mensejahterakan pekerja nasional. Dengan demikian, kegiatan industri yang digagas melalui RUU Omnibus Law telah kehilangan substansi kegiatan industri yang diharapkan memiliki kolerasi lurus terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan industrialisasi. Tersedianya kegiatan usaha adalah untuk meningkatkan daya beli rakyat Indonesia, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi yang berpotensi tidak berbanding lurus dengan peningkatan daya beli. Sesungguhnya, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 mengatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini jelas bahwa ekonomi hendak diwujudkan oleh negara sesuai konstitusi adalah pembangunan demokrasi ekonomi nasional. Sedangkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada saat ini dibahas di Beleknas justru hendak melegalisasi imperialisme milenial dengan mempermudah arus investasi dan tenaga kerja asing menjalankan usaha di Indonesia dengan suatu peraturan perundang-undangan yang hendak memurahkan upah pekerja Indonesia dengan memangkas berbagai jaminan perlindungan sosial ketenaga kerjaan. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadikan investor asing selain dipermudah metode investasi, juga dipermudah saranan meraup untung di Indonesia. Di antara dari sektor ketenaga kerjaan, selain itu, tenaga kerja asing pun telah dipermudah secara sistemis, sehingga proteksi ketenaga kerjaan nasional hampir hilang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani disebutkan bahwa pemerintah tidak lagi berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pasal ini didasarkan pada usulan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang tentu secara jelas-jelas membawa agenda pasar global atau pasar bebas dan mengabaikan perlindungan petani. Betapa lengahnya bangsa ini ketika lupa akan daratan bahwa corak dan kekayaan negara ini justru terletak pada sektor pertanian. Di saat bencana COVID-19 yang merajalela di Indonesia, tentu diketahui bahwa satu-satunya yang terpenting bagi orang banyak adalah pangan itu sendiri. Karena dengan kondisi mewabahnya virus corona berdampak pada krisis pangan, hal tersebut dapat memberikan alarm dan mengingatkan kita bahwa kekayaan pangan adalah kunci negara bisa bertahan dan berjaya. Bila atas dasar kemauan organisasi WTO, pemerintah sengaja menggadaikan kekuatannya yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan Pancasila, yaitu pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. RUU ini benar-benar cilaka bagi buruh dan tenaga kerja. Bahwa upah minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi atau UMP. Dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, upah minimum sektoral kabupaten atau kota, dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji. Pemotongan besaran pesangon PHK. Rancangan aturan yang baru itu juga hendak menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, aturan tersebut terancam. Juga diusulkan dihapuskan izin atau cuti khusus menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istrinya melahirkan atau keguguran kandungan, hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia
dalam huruf. Dalam RUU Cipta Kerja berlaku 3 hal, yaitu pengubahan, penghapusan, dan penambahan muatan-muatan beberapa undang-undang. Ketiga hal ini tersebut masuk dalam metode perubahan undang-undang menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, suatu undang-undang yang dibentuk untuk mengubah memuatkan undang-undang lain secara konvensi kenegaraan, undang-undang dengan tema yang sama dan judul undang-undang itu tetap sama haruslah menambahkan kata perubahan. Sementara RUU Cipta Kerja menggunakan judul Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja seolah-olah undang-undang baru. Dengan demikian, hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan pembentukan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.